Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Sandwiches.id sebagai makanan kekinian. Dalam penyusunan proposal ini disusun oleh 3 anggota, saya Nimade Sunari Dewi selaku ketua, Iwayan Aguswindra Aditya selaku pemasaran dan produksi, Dewa Yudita Intan Kartika selaku bendahara. Pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Beberapa tahun terakhir, dunia kuliner Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Kini telah banyak jenis makanan yang telah dibuat dengan ide maupun kreativitas baru dari seseorang sehingga menjadikannya produk makanan kekinian. Makanan kekinian yaitu makanan yang tengah hits di kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana produk makanan bisa dijual dari yang biasa hingga yang unik untuk menarik banyak perhatian para konsumennya. Di sini, kami akan memulai sebuah inovasi menciptakan produk makanan kekinian, di mana produk makanan ini adalah roti lapis. Roti lapis atau sandwich biasanya hanya menggunakan lettuce, meat, tomatoes, cheese, etc. Kali ini, kami akan membuat sebuah inovasi baru dalam membuat roti lapis, dengan menggabungkan roti dan menu-menu yang sempat viral akhir-akhir ini menjadi makanan kekinian. Selain itu, produk kami ini dijadikan makanan yang praktis dikala melakukan kegiatan untuk mengisi perut yang kosong. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada di proposal kami, yang pertama ada bagaimana cara memproduksi sandwiches. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan bisnis sandwiches di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dari pembuatan proposal ini, yang pertama, memproduksi sandwiches sebagai produk makanan kekinian. Yang kedua, ada mengembangkan bisnis sandwiches sebagai produk makanan kekinian di masa yang akan datang. Yang keempat, ada luaran kegiatan. Luaran yang diharapkan dari produk sandwiches ini adalah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa produk yang biasanya terbuat dari bahan-bahan itu saja ternyata bisa dipadukan dengan bahan yang lain. Selain itu, luaran yang diharapkan dari produk ini adalah mampu memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa. Yang kelima, ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan yang didapat adalah pertama, dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. Yang kedua, masyarakat dapat mencoba produk kami dengan inovasi yang baru. Dan yang terakhir, memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, ada kondisi umum lingkungan. Di lingkungan sekitar, terdapat banyak jenis usaha di bidang makanan dan minuman yang saat ini memiliki peluang yang sangat besar. Peminat produk makanan sandwich masih dibilang belum sangat ramai. Dengan adanya produk dari Sandwiches ID, akan menjadi inovasi produk baru yang dimana menjual berbagai jenis sandwich yang unik. Produk yang akan ditawarkan diambil dari berbagai konsep, baik dari segi pengemasan atau packaging, ataupun bentuk dari produk itu sendiri. Yang kedua, ada rencana pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan terdapat 4 metode pembaruan pemasaran atau marketing mix diantaranya. Yang pertama ada place. Tempat atau place penjualan kali ini saya menggunakan platform atau sosmed Instagram karena saya membuat sebuah bisnis online yang bertepatan di Bali. Yang kedua ada produk. Produk yang nanti dihasilkan menonjolkan sebuah kreativitas yang berbeda. Produk kami akan menekankan rasa yang diperoleh konsumen jika mengonsumsinya. Produk ini nanti akan terus berkembang menjadi makanan yang lebih baik lagi seperti varian yang baru. Yang ketiga ada price. Bicara tentang harga, produk kami dijual dengan harga yang dapat terjangkau oleh semua golongan masyarakat. Dalam penentuan harga disesuaikan dengan target konsumen serta kualitas bahan yang kita punya. Yang keempat ada promotion. Promosi kali ini adalah promosi tahap awal, yaitu memberikan tester ke kerabat kita untuk mencoba produk kita, dan setelah itu produk kita bisa di honest review. Yang ketiga ada analisis peluang usaha. Kali ini kami menggunakan SWOT analisis untuk usaha kami. Yang pertama ada strength atau kekuatan, mempunyai ciri khas yang berbeda dari pesaing bisnis sandwich yang lain, dan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat manapun. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk kami yang mudah ditiru oleh pesaing yang lain dan keterbatasan modal untuk produk kami. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Produk kami yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan pesaing yang saat ini masih rendah.
Yang keempat ada threats atau ancaman. Usaha bisnis sandwich yang lain menjual dengan harga yang murah dan bahan atau stok tidak bisa bertahan dengan lama. Yang keempat, analisis ekonomi usaha. Modal tetap per tahun yang kami gunakan untuk produk kami sebesar Rp1.249. Untuk biaya bahan baku per pieces sebesar Rp20.000. Untuk biaya variabel sebesar Rp21.259. Usaha kami memproyeksi laba 30% untuk harga jual atau 70% untuk harga jual sama dengan biaya produksi. Jadi untuk harga penjualan produk kami, untuk harga jual kami tetapkan sebesar Rp30.000. Untuk biaya produksi sebesar Rp21.259. Untuk keuntungan mendapatkan sebesar Rp4.000. Pada bab 3 metode pelaksanaan. Yang pertama untuk produksi. Alat yang kami gunakan untuk pembuatan produk kami diantaranya ada frying pan, saucepan, knife, spoon, dan cutting board. Selanjutnya untuk proses pembuatan, berikut adalah proses pembuatan dari produk kami yang diantaranya ada classic sandwich, crispy chicken mentai, dan sweet choco. Kedua ada proses pemasaran. Proses pemasaran yang kami gunakan untuk produk kami sebanyak 5 proses. Yang pertama ada produk. Di sini kami menggunakan sistem STP terhadap produk kami, diantaranya segmenting untuk masyarakat yang ada di daerah Bali, targeting untuk semua golongan masyarakat, positioning sebagai bisnis usaha yang menjual sandwich kekinian di Bali. Yang kedua ada marketing strategi. Kami menggunakan strategi marketing dengan cara sosial media marketing. Kami memakai media sosial seperti Instagram sebagai media untuk mempromosikan produk sandwich kami. Dengan dibantu media sosial, produk kami akan lebih dikenal dan menarik perhatian para konsumen lainnya. Tidak hanya itu, kami juga akan mempromosikan produk kami ke kerabat kami. Kami akan menjual produk kami dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga ada price. Untuk harga masing-masing produk kami sebesar Rp30.000. Yang keempat, location. Bisnis usaha ini akan berlokasi di daerah Bali. Namun kami tidak membuka tempat untuk dine-in karena kami menggunakan sistem bisnis online. Yang kelima ada promotion. Promotion yang kami lakukan untuk produk kami adalah penawaran spesial tiap bulannya, mengajukan endorsement kepada influencer, mengikuti event-event, serta melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pada bab 4 anggaran biaya. Pada anggaran biaya terdapat 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang mengeluarkan biaya sebesar Rp456.000. Yang kedua, bahan habis pakai mengeluarkan biaya sebesar Rp4.726.000. Yang ketiga, perjalanan mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500.000. Yang keempat, lain-lain mengeluarkan biaya sebesar Rp750.000. Jadi total dari keseluruhan sebesar Rp5.932.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan terdapat 5 rencana kegiatan. Yang pertama, pengumpulan bahan dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, proses pembuatan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Yang ketiga, ada pengemasan dan pemasaran dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Keempat, ada monitoring dan pemasaran dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Yang kelima, ada pembuatan laporan akhir dilakukan pada bulan kelima. Untuk organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Pada susunan organisasi tim kegiatan, setiap anggota memiliki alokasi waktu sebanyak 5 jam per minggu. Pada pembagian tugas, tugas ketua adalah memimpin jalannya usaha, mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan usaha, mengawasi kegiatan usaha, dan mengatur jalannya usaha. Tugas pemasaran adalah menjalankan strategi usaha yang telah dibuat, mempromosikan produk melalui sosial media,
mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran, dan melakukan analisis pasar serta mengatur distribusi produksi. Tugas produksi adalah membeli bahan untuk pembuatan produk, mengawasi kegiatan produksi, menambah nilai guna suatu produk, dan mengatur kegiatan yang diperlukan dalam proses produksi. Tugas bendahara adalah mengelola dan mengatur segala keuangan. Bagi kalian yang penasaran dengan produk kami, kalian bisa melihatnya di Instagram kami yaitu sandwiches.id. Jadi cukup sekian presentasi dari hasil proposal PKMK kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.